Shalom. Apa kabar semuanya jemaat yang ada di rumah, yang ada di sini? Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, amin. Musim berganti musim, Tuhan menyertai kehidupan kita. Tanpa kita sadari, kita sudah ada di pergantian musim. Dari musim panas, saat ini kita sudah memasuki musim hujan. Apapun musimnya, maaf Tuhan, percayalah Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Dimanapun Anda berada, Yesus Maha Hadir. Amin. Sembah Tuhan dengan segenap hatimu. Katakan, semusim telah berlalu Tuhan, namun kasih-Mu menyertaiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Katakan kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala
Jemaat angkat hatimu sembah Tuhan. Haleluya. Kiraba samba ya raba ya raba. Sungguh ajaib Engkau Tuhan. Haleluya. Kiraba ya raba samba ya raba ya raba. Engkau baik Yesus. Kiraba raba ya raba. Mari sembah Tuhan dengan segenap hati dan kekuatan. Sembah Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kiraba kata ya raba ya raba sikaraba. Dimanapun engkau berada, Tuhan Yesus ada di tempatmu. Tuhan Yesus ada di sini. Kiraba ya raba ya raba sikaraba. Haleluya. Yesus, kekuatan kami. Haleluya. Raba ya raba sata ya raba. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Syukur terima kasih Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, mari kita satu di dalam doa. Di hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus ya Bapa, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Kekasih jiwa kami. Kami naikkan syukur tak terhingga atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan untuk semua kami. Jika kami masih sehat walafiat tak kurang apapun juga. Itu sebabnya ya Tuhan, dalam ibadah hari ini, kami rindu memuji-muji akan nama-Mu, menyembah akan Engkau. Mari Tuhan, berkatilah kami, sehingga dalam ibadah ini, kami mendapatkan berkat rohani yang berlimpah lewat pemberitaan firman dan puji-pujian penyembahan kami. Tuhan berkenan menerimanya. Inilah nama-Mu yang memulai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ucapkan amat berbahagia kita bisa bertemu kembali di dalam Tuhan. Saya, Bapak Ibu Saudara semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini tepatnya tanggal 16 Agustus 2020, kita mengucap syukur karena kita diberkati, disertai oleh Tuhan. Ya, bersama-sama dengan seluruh bangsa Indonesia, kita ingin mengucap syukur atas kemerdekaan yang ke-75 yang Tuhan telah berikan untuk bangsa dan negara kita. Di mana-mana kita melihat bendera terpasang sang merah putih sebagai tanda Indonesia telah merdeka. Nah, saudaraku, saya teringat firman Tuhan dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-36. Jadi apabila anak itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus, memerdekakan kamu, jadi kamu benar-benar merdeka. Itu sebabnya kita telah merdeka dari dosa. Itu sebabnya saudara yang kekasih, tunjukkanlah kemerdekaanmu, wujudkanlah lewat perbuatan kehidupan sehari-hari, di mana saudara tidak lagi di bawah kuasa dosa, tetapi merdekakan oleh menjadi ciptaan yang baru, menjadi berkat bagi banyak manusia, menjadi berkat bagi bangsa Indonesia, saudara-saudara. Nah, Indonesia telah merdeka dari penjajahan, tetapi ini bangsa kita sedang berperang melawan COVID-19, virus corona, agar supaya betul-betul kita dimerdekakan daripada penjajahan penyakit yang sangat menakutkan ini. Nah, kita berdoa
supaya mereka-mereka yang bekerja di laboratorium, Tuhan bukakan rahasianya hingga menemukan vaksin atau obat yang bisa menyembuhkan penyakit ini. Dan saya percaya sudah mulai kelihatan hasil doa kita sudah dikabulkan oleh Tuhan. Tinggal menunggu saatnya Indonesia dan negara-negara besar yang lain akan memproduksi vaksin obat, sehingga dengan demikian corona itu berlalu di hadapan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Selamat beribadah. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, semua bersuka cita, amin. Mari kita masuk gerbangnya. Mari bebaskanmu, rohmu untuk memuji Tuhan. Karena kita ada orang yang sudah dimerdekakan, amin. Merdeka. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama kami di sini. Ya. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya cita. Sekali lagi katakan, mari masuk gerbangnya, mari masuk gerbangnya, amin. Dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya sukacita. Mari angkat tanganmu, katakan, sebab Tuhan diamat dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Sebab Tuhan diamat dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan kita. Haleluya. Mari bersukacitalah. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Mari angkat hatimu, bersyukurlah. Karena Tuhan Yesus kita baik. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya sukacita. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Sebab Tuhan baik. Dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Katakan sekali, katakan, Tuhan Yesus baik. Sebab Tuhan diamat dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Sebab Tuhan diamat dan anugerahnya kekal selama-lamanya, selama-lamanya. Sekali lagi katakan, selama-lamanya. Haleluya. Sungguh Kau baik Tuhan, selama-lamanya dan sampai selama-lamanya, amin. Seberapa banyak yang merasakan kebaikan Tuhan? Bisa lambaikan tangan. Jemaat merasakan kebaikan Tuhan, amin. Yalah Tuhan, sungguh baik. Lebih lagi kita mau memuji Tuhan. Yes, mari bebaskan rohmu. Karena kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh darah yang mahal, amin. Bersyukur dengan penuh pujian, yes. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan
pencipta segalanya. Mari datanglah, datang sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan pujian, lihat ke belakang sebelah, suntikan tarian. Semua makhluk di bumi sedang dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, yes. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bersungguh baik Tuhan. Sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik. Mari dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu katakan Yesus baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, yes. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sekali lagi, sebab Tuhan baik, amin. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Mari tepuk tanganlah, bersukacitalah pada Tuhan Yesus kita. Mari kita mau siapkan hati kita. Terima kasih. Hanya karena kebaikan-Mu kami ada sampai saat ini Tuhan. Hanya karena kemurahan-Mu kami boleh ada sampai detik ini. Bahkan kami masih mempercayai Engkau. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perlindungan kami. Kami tidak takut bahaya. Karena gadamu dan tongkatmu itu yang memberi kekuatan kepada kami Tuhan. Bahwa kami lebih lagi hidup di dalam kekudusan. Dengan kuasa-Mu di saat badai, saat badai bergelora, tetap kuat bersama-Mu. Akan terbang, kami terbang tinggi bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, kami tenang bersama-Mu. Mari dengan iman-Mu katakan, Tuhan lingkupiku, lingkupiku dengan kayamu, naungiku, naungiku, amin. Dengan kuasa
menjadi tenanglah kita. Karena ada Yesus dalam kehidupan kita. Apapun badai hidup yang datang, virus apapun yang menakutkan, kita aman bersama Tuhan. Ada anugerah dan kasih Tuhan. Haleluya. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kerajaan atas semesta, ku tenang sebab kau aman. Ku tenang sebab kau aman. Ku tenang sebab kau aman. Keselamatan, dalam Engkau ada damai sejahtera. Tuhan, sekalipun badai boleh bergelora, tetapi kami tetap aman di dalam naungan sayap-Mu. Di dalam perlindungan-Mu, kami akan senantiasa. Bapa, lawat kami dengan kebenaran firman, dan biarlah kiranya Engkau sendiri yang beracara di ambil alih pemberitaan firman dengan, dan demi nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Salam saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh. Di hari ini betul kita besok akan merayakan hari kemerdekaan. Saudara, semua orang pengen merdeka. Itu sebabnya kita mau lihat apa yang dikatakan oleh firman Allah. Menjadi umat yang merdeka itu. Saudara, saya akan membacakan Yohanes pasal yang ke-8. Injil Yohanes pasal yang ke-8. Ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-36. Demikian firman. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui tentang kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham. Dan tidak pernah menjadi hamba dari siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa, dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang diberkati adalah kita yang dengar dan mau lakukan firman Tuhan dengan. Saudara sekalian, setelah Yesus menjelaskan tentang siapa dirinya, dikatakan Yesus itu adalah terang dunia. Dan Yesus bukan dari dunia tetapi datangnya dari Bapa. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang tersisa di antara murid-murid. Saudara sekalian, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya saat itu. Dikatakan jikalau kamu tetap di dalam firman. Jikalau kamu hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Maka murid-murid itu betul adalah sebagai murid dari Yesus, bukan murid dari. Lalu Yesus katakan kamu sudah mengetahui kebenaran. Jadi orang yang hidup di dalam kebenaran karena murid ada di dalam kebenaran.
maka kebenaran itulah yang memerdekakan. Saudara, ada konsep yang keliru dari murid-murid Yesus. Juga mungkin orang banyak kala itu. Dikatakan kami ini keturunan Abraham, bangga dengan leluhurnya. Bangga dengan asal muasalnya. Bangga dengan apa yang ada pada dirinya. Bangga dengan identitas dirinya. Dikatakan kami ini orang merdeka. Mungkin para murid kala itu sedikit agak sombong. Mengapa? Karena mereka masih ada di dalam kungkungan, ada di dalam keterikatan dengan pemerintah Roma kala itu. Saudara sekalian, dikatakan kami keturunan Abraham. Tidak pernah diperbudak oleh siapapun. Yesus katakan itu. Tetapi kalau engkau hidup di dalam dosa, maka engkau betul-betul adalah hamba dosa. Dan kalau dikatakan status hamba, itu tidak sama dengan Tuhan. Hamba tidak selamanya ada di dalam rumah. Kalau majikan, kalau bos tidak suka, maka hamba itu bisa ditendang, bisa diusir keluar. Dan posisi hamba bukan ahli waris. Maka Yesus katakan orang yang hidup di dalam hamba dosa pun tidak akan mungkin melepaskan dirinya sendiri. Maka dikatakan kalau engkau betul-betul hidup di dalam anak Allah, apabila anak itu ada padamu, maka dia akan memerdekakan engkau. Engkau betul-betul menjadi orang yang merdeka. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita 75 tahun merdeka. Betul, puji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara, ini adalah anugerah yang kita terima dari Tuhan. Tetapi sekarang masalah kita apa? Saudara, kalau kita lihat di dalam dunia sekeliling kita, maka manusia yang hidup di dalam dosa itu masih banyak luar biasa. Masih hidup di dalam penindasan. Saudari sekalian, banyak orang dikatakan sudah merdeka, tetapi masih banyak perbudakan. Anak-anak bisa menjadi tenaga kerja yang melanggar hak-hak kemanusiaan. Ada banyak pekerja-pekerja paksa. Beberapa waktu yang lalu ada beberapa orang yang harus mati di dalam kapal karena mereka diperbudak di dalam kerja keras yang sangat luar biasa. Saudara sekalian, sedikit demi sedikit kita bisa masih melihat ada penindasan terhadap sesama. Ada perampasan hak-hak, mungkin itu tanah warisan. Mungkin itu adalah penindasan terhadap hak-hak di dalam hak individu. Dan ada banyak hal yang lain. Ada orang yang tidak bebas untuk menyampaikan pandangannya. Tidak bebas untuk menyampaikan pendapatnya. Mereka ini adalah orang-orang yang tertindas. Adalah orang-orang yang diberikan upah tidak sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Sama seperti umat Israel kala itu ketika menjadi budak di negeri Mesir. Saudara, orang yang ada di dalam kungkungan ketertindasan adalah mereka yang tidak bisa mengekspresikan dirinya sebagaimana sepatutnya. Ayah tidak bisa mengekspresikan dirinya, menampilkan dirinya sebagai ayah. Ini adalah orang yang terikat, orang yang hidup di dalam terbelenggu. Saudara sekalian, anak yang tidak bisa mengekspresikan dirinya sebagai anak, itu adalah orang yang terikat, orang yang tertindas. Ibu yang tidak bisa mengekspresikan dirinya, itu adalah orang yang terbelenggu. Saudara sekalian, ada banyak belenggu-belenggu yang ada di dalam kehidupan manusia. Saudara sekalian, kalau kita tidak menggunakan teknologi secara baik, maka kita akan terikat oleh sisi negatif dari teknologi. Berapa banyak orang yang dibully dengan menggunakan teknologi. Berapa banyak orang yang menyampaikan berita hoax dengan teknologi. Berapa banyak saudara sekalian yang mengubah kebenaran menjadi ketidakbenaran dengan menggunakan teknologi. Terikat dengan sisi lain dari teknologi. Perhatikan saudara, berapa banyak orang yang terikat dengan pornografi. Dengan apa? Dengan teknologi. Berapa banyak anak-anak yang menjadi korban dari pedofilia dengan menggunakan apa? Teknologi. Saudara sekalian, orang yang juga terikat, yang memerlukan kelepasan adalah mereka yang terpikat dengan dunia. Dengan segala keinginannya. Saudara sekalian, dunia kita, dunia yang mengglobal sekarang.
sedang terikat dengan sebuah ketakutan. Ketakutan terhadap COVID-19. Siapapun, entah Anda tua, entah Anda muda, entah Anda berpendidikan atau tidak, entah Anda pejabat atau tidak, semua ada di dalam cengkraman dari COVID-19. Saudara sekalian, entah Anda praktisi kesehatan atau tidak, siapa yang tidak takut dengan virus yang sangat mematikan ini? Mungkin dulu Black Death adalah virus yang mematikan, ada epidemi yang mematikan di negara tertentu, mungkin itu di Eropa, dan itu ada gelombang-gelombangnya. Penyakit pes ada di dalam sejarah dunia. Tetapi saudara sekalian, karena interaksi manusia sekarang makin cepat, maka pandemi yang sangat luar biasa ini menjadi sangat menakutkan. Saudara sekalian, kalau kita runutkan, ada banyak yang membuat orang menjadi terikat, tidak merdeka. Saudara, kalau kita berbicara kemerdekaan, apa sih kemerdekaan? Ada sebuah kata di dalam bahasa Yunani namanya eleuteros. Saudara, ini adalah kemerdekaan di mana seseorang bebas mengatur dirinya sendiri, menikmati hidupnya dengan sukacita. Ini bukan berarti kebebasan tanpa aturan. Kata yang dekat dengan itu adalah apeleuteros. Itu adalah kemerdekaan seorang budak secara murni. Sehingga dia sejajar dengan orang yang merdeka lain. Supaya apa? Dia bisa menata dirinya sebagai orang merdeka. Dia akan bekerja tanpa tekanan. Dia akan melakukan segala sesuatu tanpa ada teror. Dia boleh menghasilkan sesuatu dengan bangga. Dan saudara sekalian, kemerdekaan dari seorang budak supaya dia sejajar menjadi orang lain. Tetapi saudara tahukah, apa kemerdekaan yang dikatakan oleh Alkitab? Kemerdekaan sejati adalah keselamatan yang dianugerahkan oleh Kristus Yesus melalui korban di atas salib. Adalah anugerah keselamatan di dalam karya Kristus di atas salib. Saudara, dia yang naik di atas salib itu, dia mati bagi dosa saya. Dia mati bagi saudara-saudara sekalian. Dia mati bagi pelanggaran kita. Dosa yang kita tidak akan pernah bisa tebus dengan karya. Dengan cara apapun tidak bisa. Tetapi anak Allah itu naik di atas salib, saudara. Dia memikul dosa kita. Memikul pelanggaran kita. Supaya kita bebas dari dosa. Kita merdeka dari dosa. Tujuannya apa? Sekarang kita berbakti, mengabdi, dan melayani Tuhan. Itulah kemerdekaan yang sejati. Saudara, kita boleh merdeka secara fisik. Tetapi apakah rohani kita, jiwa kita itu merdeka? Belum tentu. Maka kemerdekaan yang sejati itu sudah dikerjakan oleh Kristus Yesus dengan sempurna. Maka kemerdekaan di dalam Kristus, jaminannya apa? Jaminan hidup. Saudara, jaminan hidup kekal. Kita boleh ikut asuransi apapun di dalam dunia. Tetapi dia tidak mengasuransikan kita secara kekal. Maka kehidupan yang merdeka di dalam Kristus menuntun kita kepada kehidupan yang kekal. Maka tadi Yohanes mengatakan, apabila anak itu memerdekakan kamu, maka kamu betul-betul benar-benar merdeka. Apabila Kristus itu memerdekakan kita, maka betul-betul kita merdeka. Saudara sekalian, kenapa? Ada jaminan keselamatan di dalam Kristus. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada dunia ini yang olehnya kita bisa diselamatkan. Tetapi hanya nama Yesus. Nama di atas segala nama. Nama yang menjadi juru selamat kita. Nama yang menghapus dosa kita. Nama yang oleh darah Kristus menyucikan segala pelanggaran kita. Saudara sekalian, kemerdekaan itu, selain dia membawa kita ke dalam keselamatan, dia memberikan kepada kita sukacita dan damai sejahtera dari Yesus sendiri.
Ketika banyak orang rasa frustasi, banyak orang merasa tidak berdaya, banyak orang merasa punya harapan. Hari esok itu seperti apa sih? Bagaimana pandemi ini tahun depan? Bagaimana keadaan ekonomi kita? Bagaimana dunia kerja kita? Saudara sekalian, tetapi di dalam nama Yesus ada harapan di masa depan. Bahwa pengharapan di dalam Kristus sama sekali dia tidak akan mengecewakan kita. Kita bisa berharap kepada dunia, kita akan bisa kecewa. Tetapi pengharapan di dalam Kristus tidak akan mengecewakan kita. Dia akan memberikan kepada kita kemenangan. Maka Paulus dengan jelas mengatakan yang diberikan kepada kita lebih daripada pemenang. Siapa yang mengerjakannya? Kristus yang mengerjakannya bagi saya dan bagi Bapak Ibu sekalian. Jaminannya itu adalah jaminan hidup kekal. Jadi menjadi orang yang merdeka menurut perspektif Alkitab, tujuannya untuk apa sih? Kita sudah mengatakan aku sudah merdeka sebagai warga negara Indonesia. Puji Tuhan. Tetapi kemerdekaan di dalam Kristus itu memiliki banyak hal, saudari sekalian. Artinya orang yang merdeka itu punya tanggung jawab. Untuk bisa mengisi kemerdekaan itu ada tanggung jawabnya. Para pahlawan sudah mati bagi bangsa dan negara kita. Banyak darah yang tertumpah. Maka kita selalu merayakan Hari Pahlawan Nasional. Dan saudari sekalian, tetapi pahlawan di atas segala pahlawan itu adalah Kristus Yesus yang mati bagi kita. Kalau kita sudah menerima kemerdekaan, tanggung jawab kita apa? Nah, yang pertama saudari sekalian, tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah merdeka di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. Nah, firman Tuhan katakan demikian, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba. Petrus mengingatkan umat percaya kala itu ada di dalam penindasan, mereka diserahkan, mereka sebagai orang-orang diaspora kala itu. Dikatakan kalau jemaat sudah mengerti, orang percaya sudah mengerti kemerdekaan, hati-hati. Jangan hidup seperti mereka yang bersembunyi di belakang kata-kata merdeka, tetapi diselipkan, terselubung kejahatan-kejahatan. Baik itu kejahatan terhadap kemanusiaan, perlakuan ketidakadilan sosial, kejahatan-kejahatan yang secara sengaja diperlakukan terhadap orang-orang pada zaman itu. Kejahatan apapun. Tetapi Petrus mengatakan engkau merdeka supaya hidup sebagai hamba Allah. Tadi kemerdekaan adalah berpindah dari majikan yang satu kepada majikan yang lain. Berpindah dari kuasa dari dosa kepada majikan yang baru, Kristus Yesus. Sebagai apa? Abdi Allah. Hidup sebagai hamba Allah. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian adalah hamba Allah. Ingat kalau kita sudah merdeka maka majikan kita, bos kita, pimpinan kita adalah Kristus. Maka di dalam kerja kita mesti mengatakan ini menyenangkan pimpinan saya apa? Ini menyenangkan Kristus apa enggak? Tindakan saya ini bagi Tuhan apa enggak? Pekerjaan saya ini memuliakan Tuhan apa enggak? Pelayanan saya ini memuliakan Tuhan apa enggak? Sebagai orang yang merdeka adalah orang-orang yang berpindah majikannya. Jadi majikan kita itu adalah Kristus. Maka sekarang seluruh hidup kita adalah melayani Kristus dan menyenangkan. Orang yang merdeka itu siapa saudari sekalian? Orang yang merdeka adalah orang yang menang atas keinginan daging. Yesus katakan kalau engkau hidup di dalam dosa, engkau adalah hamba dosa. Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-9, Paulus katakan demikian. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging.
kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ya bukan milik Kristus. Saudara, yang kedua, orang yang merdeka itu dan dimerdekakan di dalam Kristus adalah orang yang menang atas keinginan daging. Ini bukan berarti kita tidak makan, tidak minum, dan tidak pakai, saudara sekalian. Tetapi yang dikatakan oleh Paulus bahwa keinginan daging itu bertentangan dengan keinginan roh. Keinginan daging membawa kepada kebinasaan. Keinginan daging, keinginan mata, keinginan telinga itu akan membawa kita ke dalam perhambaan daging. Dan perhambaan di dalam daging sama seperti apa yang dilakukan oleh nenek moyang manusia Adam dengan Hawa ketika dia melihat buah itu. Menarik kelihatannya. Sedap untuk dipandang. Kayaknya ini taste-nya itu sedap untuk dimakan. Tapi Yakobus mengatakan, setiap orang tidak dicobai oleh melainkan dicobai oleh keinginan diri sendiri. Keinginan daging. Ketika keinginan daging itu dibuahi terus menerus, maka ia akan melahirkan. Dan upah dosa adalah kematian. Kenapa Kristus memerdekakan kita? Supaya kita menjadi pemenang atas keinginan daging. Keinginan daging yang membawa kepada kebinasaan. Tetapi Kristus memberikan kepada kita, tadi dikatakan roh Kristus. Sebagai apa? Sebagai meterai bagi kita. Roh itu yang dengan lembut mengingatkan kita. Roh itu yang akan berbicara di dalam hati kita. Roh itu yang akan menyadarkan kita akan dosa. Dan roh itu akan menyadarkan kita akan penghakiman di masa depan. Roh itu yang memberikan kepada kita karunia-karunia. Roh Kudus yang akan menuntun kita di sepanjang kehidupan kita. Roh itu adalah roh hikmat. Supaya kita menjadi orang-orang yang bijak. Menentukan, mengambil keputusan. Apakah ini berkenan kepada Tuhan. Atau ini justru menyenangkan dunia. Di hari-hari ini, sebagai orang merdeka, yang kita perlukan itu adalah roh. Roh Allah yang menuntun dan membimbing kita supaya berjalan sesuai dengan kebenaran firman Allah. Saudara, keinginan daging itu adalah keinginan yang membawa kepada kebinasaan. Di mana ada perseteruan, percideraan, di mana ada pesta pora, di mana ada kemabukan, di mana ada hal-hal yang menyenangkan daging. Dan itulah yang dikerjakan oleh iblis agar orang-orang percaya itu meninggalkan Kristus. Saudara, sebagai orang yang merdeka, kita diberikan otoritas menjadi pemenang atas keinginan daging. Hal yang ketiga, saudara sekalian, Paulus menyampaikan kepada jemaat di Galatia. Di dalam Galatia 5 ayat 1 dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Dan jangan mau lagi dikenakan oleh kuk perhambaan. Saudara, apa itu kuk perhambaan? Kenapa kita mesti dimerdekakan dari kuk perhambaan? Mentalitas yang tidak berubah. Saudara, kuk perhambaan itu hanya bekerja bagi apa? Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh saudara sekalian. Ketika umat Israel disuruh kerja rodi, disuruh kerja paksa, saudara sekalian, mereka harus menghasilkan batu bata. Mungkin selepas itu begitu kejamnya, begitu kerasnya pengerah-pengerah. Saudara, kalau hamba dia tidak merdeka melakukan apapun, kreativitasnya nanti tidak akan berkembang. Karena apa? Dia hanya mengerjakan apa yang dikehendaki oleh para penjajahnya. Tetapi orang yang merdeka di dalam Kristus, kenapa Tuhan memberikan kepada kita karunia-karunia? Supaya kita bisa berkembang di dalamnya. Dikatakan berdiri teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan.
Ketika hamba saudara sekalian, orang Israel mengatakan kami mau pergi ke padang sebentar saja, melakukan upacara, melakukan penyembahan kepada Tuhan, kami mau bawa korban kepada Tuhan, kami mau memuji Tuhan. Stop, nggak bisa. Hamba itu tidak bisa memuji Tuhan dengan bebas, tetapi jemaat Tuhan, kapanpun, dimanapun kita bisa mengadakan praise and worship kepada Tuhan. Saudara, kapanpun, dimanapun, dengan teknologi sekarang kita bisa dengarkan firman Allah. Kita diperlengkapi dengan teknologi, semua Android kita, semua handphone kita, iPhone kita bisa dilengkapi dengan firman Allah. Kita bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Perhatikanlah betapa dahsyatnya Allah memerdekakan kita supaya kita bisa mendengarkan firman Allah. Gereja kita boleh dibatasi, saudari sekalian. Oleh karena ada apa? Kita harus kerja dari rumah. Harus beribadah di dalam rumah. Harus terpisah. Kita harus jaga jarak. Kita saudara itu boleh dikerjakan oleh dunia. Tetapi Roh Kudus bekerja jauh lebih daripada itu. Kita merdeka untuk melayani Tuhan. Kita merdeka untuk mengabdi kepada Tuhan. Saudara, betul kita tidak semua kumpul di gereja, tapi rumah-rumah kita menjadi tempat ibadah di mana Tuhan hadir bersama dengan kita. Saudara sekalian, dunia boleh mengatur kita mesti jaga jarak, betul, tetapi persekutuan di dalam Kristus tidak ditentukan oleh 2 meter dengan 3 meter. Tetapi 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, hadirat Allah, kuasa Allah ada. Di mana ada kuasa Allah pasti membebaskan, pasti memerdekakan. Bukan apa yang diberikan oleh dunia kepada kita, ketakutan. Tetapi ketakutan itu sudah dihalau oleh damai sejahtera Kristus. Damai sejahtera Kristus yang membebaskan kita. Saudara sekalian, dunia itu akan memberikan teror, ketakutan, ketidakberdayaan. Tetapi Tuhan datang untuk membebaskan kita, memberikan kita damai sejahtera, memberikan kita sukacita. Dia harus dilepaskan dari kuk perhambaan, apalagi perhambaan dosa. Kalau Kristus benar-benar menjadi milik kita, dan Kristus itu benar-benar memerdekakan kita. Saudara sekalian, tanggung jawab yang keempat, orang yang merdeka itu, saudara, tadi kita sudah lihat di dalam Yohanes pasal 8 ayat 31. Jikalau kamu tetap di dalam firman, kamu benar-benar adalah muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan. Saudara sekalian, kalau kamu tetap hidup di dalam firman-Ku, jadi orang yang dimerdekakan di dalam Kristus, standar hidupnya, saudara sekalian, adalah kebenaran firman Allah. Saudara, kalau firman yang menerangi hati kita, kalau firman itu yang mengubah hidup kita, kalau firman itu yang menuntun langkah-langkah kita, saudara sekalian, Alkitab katakan, maka kita betul-betul menjadi murid dari Kristus. Kalau Kristus adalah guru agung dan kita betul-betul menjadi muridnya, saudara, murid itu akan setia kepada gurunya. Murid akan melakukan tugas yang disuruh oleh. Murid itu akan belajar terus menerus supaya apa? Menjadi seperti guru. Kalau Kristus adalah guru kita yang agung. Tadi Yesus katakan, kalau kamu tinggal di dalam firman-Ku, maka betul engkau adalah murid-Ku. Kristus menjadi guru agung kita. Kalau kita kekurangan hikmat, ingatlah Kristus sebagai guru. Kalau kita kurang ide, kurang gagasan, ingatlah, belajarlah kepada guru kita. Kalau kita mau mengatakan aku perlu berdoa, Yesus memberikan teladan di dalam doa. Saudara sekalian, kalau kita katakan aku perlu bekerja, bukankah Yesus bekerja? Saudara, menunjukkan hal-hal yang positif selama hidupnya, selama pelayanannya. Saudara sekalian, kalau kita mau mengatakan bagaimana Yesus taat kepada Bapaknya, saudara, menjalankan misinya sampai selesai dengan sempurna dikerjakannya, menjadi hamba kebenaran. Kebenaran adalah orang yang mencintai firman Allah. Aku cinta firman. Firman itu yang ada di dalam hati kita, di dalam pikiran kita.
tidak jauh, ada di dalam bibir dan mulut kita. Firman itu ada pada. Saudara, dikatakan hamba kebenaran pasti cinta. Orang yang disebut dengan hamba kebenaran pasti dituntun oleh Roh Allah. Orang yang hidup sebagai hamba kebenaran pasti sikap hidupnya adalah sikap murid. Ya, saudara sekalian, Nabi mengatakan, aku sudah memberikan tanganku sebagai, aku memberikan punggungku seperti seorang murid. Aku memberikan kakiku menjadi kaki murid yang taat, ajar, mematuhi hukum sampai apa? Sampai selesai. Taat sampai. Saudara, perkara yang kelima. Siapa yang disebut dengan orang merdeka? Saudara, umat yang merdeka adalah orang yang bebas mengasihi hati. Saudara, apa yang disebut bebas mengasihi Tuhan dengan hati? Saudara, Allah yang kita puji, Allah yang kita sembah bukan Allah yang menakut-nakuti. Bukan Allah yang selalu mau mengintimidasi kita, bukan. Tetapi saudara sekalian, sebagai orang merdeka, mari kita naikkan rasa syukur kita atas kebaikan-kebaikannya. Mari kita lihat, kalau kita ada pada saat ini, bukan karena kebaikan Tuhan. Entah kita di gereja, entah kita di jalanan, entah kita di rumah, atau dimanapun. Coba kita hitung berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Bukankah kita semestinya bersyukur dengan situasi seperti ini? Yang mengatakan tidak enak kerja dari rumah. Tetapi bukankah banyak berkat Tuhan yang tercurah di dalam hidup? Mari kita merayakan syukur kita. Ingatlah kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah diberikannya kepada kita. Saudari sekalian, orang bebas mengasihi Allah. Saudari sekalian, Allah yang kita puja itu adalah roh adanya. Maka kita merdeka untuk menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Saudara, dunia boleh membatasi kita, tetapi roh Allah itu tak terbatas. Dimanapun kita menyembahnya, roh Allah tetap bekerja. Saudari sekalian, orang yang bebas mengasihi Allah adalah orang yang melayaninya dengan ketulusan. Dimanapun kita adalah hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Allah yang harus merdeka melayaninya. Melayani di dalam rumah, dalam situasi kita ada di dalam lockdown seperti itu. Berapa banyak yang kita lakukan di dalam rumah kita? Apakah kita melayani saudara kita, keluarga kita, orang tua kita, orang-orang yang dekat dengan kita? Mungkin selama ini kita sibuk di luar. Tetapi apakah sekarang kita sudah melayani orang-orang yang terdekat dengan kita? Bukankah ini rencana agung dari Tuhan bagi kita? Supaya kita ada waktu melayani sesama kita. Saudara sekalian, melaksanakan perintahnya dengan setia sampai akhir. Tujuan hidup kita, orang yang bebas mengasihi Allah. Tujuan hidup kita adalah kekekalan. Maka kita perlu mengasihi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan sepanjang kehidupan. Saudari-saudari sekalian, sebagai orang yang merdeka di dalam Tuhan, rancangan hidup kita adalah kekekalan. Karena itu kalau toh pun kita boleh ada di dalam dunia ini, tujuan hidup kita berkarya bagi Kristus. Entah kita masih muda, entah masih pelajar, masih orang di sekolahan, entah kita pekerja sebagai karyawan, entah kita sebagai pimpinan atau hamba Tuhan sekalipun. Tujuan hidup kita adalah menyenangkan Tuhan. Dimanapun kita berada, saudari-saudari sekalian, sebagai orang merdeka, kiranya berkat Tuhan melimpah atas kita. Mari kita tundukkan. Bapa, kami berterima kasih kepada Engkau, karena darah-Mu yang tertumpah bagi kami, tubuh-Mu yang Engkau serahkan bagi kami. Tuhan sendiri meninggalkan kejayaan, kemuliaan. Engkau datang di dalam dunia dan mati di atas salib untuk dosa, kelemahan, kekurangan-kekurangan kami. Tuhan, kami tahu betapa besarnya cinta-Mu, kasih-Mu bagi hidup kami. Sehingga Engkau rela mati bagi kami. Betapa kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Sebagai orang-orang yang sudah dilepaskan, orang-orang yang sudah merdeka. Tuhan, kami hidup bagi Engkau dan rancangan-Mu bagi kami adalah kekekalan.
Tuhan topang dan tolong kami supaya kami hidup untuk menyenangkan Engkau senantiasa. Bapa Surgawi, kami tidak hidup untuk menyenangkan dunia. Itu sebabnya kami tidak hidup untuk keinginan daging, tetapi keinginan roh. Terima kasih untuk Roh Kudus yang senantiasa berdiam di dalam kami, menuntun dan membimbing kehidupan kami. Terima kasih untuk karunia-karunia yang Engkau berikan bagi kami, sehingga kami boleh merdeka, boleh bebas mengasihi Tuhan dan melayani Engkau. Tuhan, terima kasih kami tidak dikendalikan oleh kuk apapun di dalam dunia ini, tetapi Engkau memberikan kami kemerdekaan. Terima kasih Kristus untuk segala hal yang sudah Engkau kerjakan bagi kami. Tuhan, kami yang masih terikat dengan kelemahan hamba-Mu berdoa, lepaskan kami, pulihkan kami, sembuhkan kami. Orang-orang yang hidup di dalam ketakutan, Engkau memberikan damai sejahtera. Tuhan, Engkau yang memberkati kami ketika kami ada di dalam rumah kami, di dalam gereja, di dalam perjalanan dimanapun kami ada. Tuhan, Roh-Mu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Sebagai orang merdeka, kami mencintai Engkau. Kami mencintai firman-Mu. Tuhan, kami rindu dituntun oleh Roh-Mu senantiasa. Dan biarlah kiranya kemerdekaan itu kami tanamkan di dalam hidup kami. Dan kami mengisi kebenaran itu dengan hal-hal yang baik sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya kemuliaan, hormat, dan sembah bagi Kristus Yesus. Di dalamnya kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Tuhan, saya percaya setiap kita diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Karena kita sudah dimerdekakan, maka kita benar-benar merdeka. Amin. Kita akan berikan persembahan Bapak Ibu rumah yang ada di sini. Kita baik buat Tuhan. Kita akan berdoa. Bapak, terima kasih diberkati firman-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Ibu Pendeta Germaida, terima kasih Bapak, saatnya kami akan memberikan persembahan. Diberkatilah Engkau dengan pemberian kami, persepuluhan kami, ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari berilah dengan sukacita. Haleluya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu
hari, jangan lupa 17 Agustus itu untuk bisa mendengarkan pada ulang ada bersyukur. Dan berdoalah agar supaya minggu pertama bulan, itu bulan September, ya, nanti tolong biasa Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kepada Tuhan Yesus. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena hari ini 11 Agustus 2020 kami kembali dapat beribadah kepada Tuhan. Walaupun ibadah kami masih di rumah kami. Kami telah menerima sabda firman-Mu dan kami aminkan apabila Tuhan Yesus Kristus telah memerdekakan kami, barulah kami benar-benar merdeka. Sehingga di dalam kemerdekaan itu, Tuhan telah mengampuni dosa kami, Tuhan menyediakan keselamatan kepada kami, dan hal masuk surga itu bukan merupakan hal yang mudah-mudahan, tetapi itu satu kepastian. Di dalam Yesus Kristus firman-Mu mengatakan, barang siapa percaya kepadanya, mereka tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau memberkati semua kami, keluarga demi keluarga. Tuhan jaga, lindungi, pelihara, berikan kami kesehatan, kekuatan. Tetapi juga Tuhan memberkati keperluan jasmani kami. Soal makan dan minum, Tuhan sediakan. Jika tidak ada di antara kami yang mengalami kekurangan. Kami mendoakan untuk pemerintah Republik Indonesia dalam merayakan hari kemerdekaan, tepatnya besok 17 Agustus 2020. Dialah benar-benar ketika upacara itu dikumandangkan dan ditayangkan lewat berbagai macam televisi, rakyat Indonesia benar-benar diberkati dengan pidato oleh Presiden. Dengan demikian kami benar-benar mengucap syukur atas kemerdekaan bangsa kami. Tetapi lihatlah ya Tuhan, masih banyak pergumulan yang ada di Indonesia. Itu sebabnya Tuhan berkati Indonesia. Tuhan, khususnya kami menghadapi pergumulan tentang sakit penyakit karena COVID-19 ini masih merajalela. Tuhan, tolong Tuhan. Engkau sendiri akan membuka rahasia-Mu kepada para peneliti di laboratorium supaya apa yang mereka cari, yaitu vaksin, boleh mereka temukan karena Tuhan berkenan membukakan rahasia-Mu kepada setiap mereka. Dan kami bersyukur sudah ada penelitian, bahkan tes sudah mulai berjalan dari tes yang pertama dan yang kedua. Dan yang ketiga, Tuhan tolong berkati supaya vaksin itu boleh tersedia dan boleh diproduksi besar-besaran pada tahun yang akan datang. Terpujilah nama. Mendoakan untuk Presiden dan wakilnya dan semua menteri, semua yang ada di DPR, MPR, bahkan sampai di daerah-daerah, Tuhan memberikan roh hikmat, akal budi dalam memimpin bangsa ini. Segala pujian, hormat hanya bagi Engkau. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Dari saudaraku, angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat ilahi. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai. Kasih yang sempurna dari Bapa
dalam karya Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saya sampai selama. Yang diberkati Tuhan katakan, amin. Haleluya, Tuhan memberkati kita sekali. Dan haleluya.